Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas salah satu topik yang sangat penting, namun sering diabaikan, yaitu otitis. Apakah kalian pernah merasa nyeri atau tidak nyaman di telinga? Atau bahkan mengalami gangguan pendengaran sementara? Semua itu bisa jadi tanda-tanda dari otitis. Yuk simak lebih dalam apa itu otitis dalam konsep medis. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru dan membantu kita semua menjaga kesehatan telinga. Selamat menyaksikan. A. Pengertian otitis. Otitis adalah infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang menyebabkan peradangan di telinga tengah. Infeksi telinga atau yang sering disebut sebagai otitis media umumnya dialami oleh anak-anak. B. Etiologi. Penyebab atau etiologi otitis antara lain, yang pertama ada faktor pertahanan tubuh terganggu. Kedua, ada obstruksi tuba eustachius. Ketiga, ada infeksi saluran pernafasan atas. Dan yang keempat, ada bakteri pyogeik. C. Klasifikasi. Adapun klasifikasi otitis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stadium okulsitobaeostasius. Tanda adanya okulsitobaeostasius adalah gambaran retraksi membran timpani akibat terjadi tekanan negatif di dalam telinga tengah akibat absorpsi udara. Yang kedua, stadium hiperemis. Pada stadium hiperemis tampak pembuluh darah yang melebar di membran timpani, tampak hiperemis serta edema. Yang ketiga, stadium suppurasi edema. Stadium suppurasi edema yang hebat pada mukosa telinga tengah dan hancurnya sel epitel superficial serta terbentuknya eksudat purulum di cavum timpani menyebabkan membran timpani menonjol ke arah liang telinga luar. Yang keempat, stadium perforasi. Karena beberapa sebab seperti terlambatnya pemberian antibiotik atau virulensi kuman yang tinggi, maka dapat terjadi ruptur membran timpani dan nanah keluar mengalir dari telinga tengah ke telinga luar. Yang kelima, ada stadium resolusi. Bila membran timpani tetap utuh, maka keadaan membran timpani perlahan-lahan akan normal kembali. Bila sudah terjadi perforasi, maka sekretnya akan berkurang dan akhirnya kering. D. Manifestasi klinis. Adapun manifestasi klinis otitis yaitu 1. Biasanya gejala awal berupa sakit telinga tengah yang berat dan menetap. Yang kedua, gangguan pendengaran yang bersifat sementara. Yang ketiga, pada anak kecil dan bayi dapat terjadi mual, muntah, diare, demam, gelisah, susah tidur, kejang, dan memegang telinga yang sakit. Yang keempat, gendang telinga mengalami peradangan yang menonjol. Yang kelima, keluar cairan yang awalnya mengandung darah, lalu berubah menjadi cairan jernih dan akhirnya berubah nanah. Yang keenam, membran timpani merah sering menonjol tanpa tonjolan tulang yang dapat dilihat. Yang ketujuh, keluhan nyeri telinga atau otalgia atau rewel dan menarik-narik telinga pada anak yang belum dapat bicara. E. Patofisiologi otitis. Otitis media akut terjadi karena terganggunya faktor pertahanan tubuh. Sumbatan pada tubuh estasius merupakan faktor utama penyebab terjadi penyakit ini. Dengan terganggunya fungsi tubuh, estasius terganggu pula pencegahan infeksi kuman ke dalam telinga tengah sehingga kuman masuk dan terjadi peradangan. Gangguan fungsi tubuh estasius ini menyebabkan terjadi tekanan negatif di telinga tengah yang menyebabkan transudasi cairan sehingga suprasi. F. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu timpanometri guna mengukur gerakan gendang telinga terhadap perubahan tekanan udara. Yang kedua, reflektometri akustik untuk mengukur seberapa banyak suara yang dipantulkan kembali oleh gendang telinga. Yang ketiga, timpanocentesis yaitu pengambilan stempel cairan dari telinga untuk diperiksa apakah mengandung kuman. G. Penatalaksanaan. Tujuan penatalaksanaan otitis adalah mengurangi gejala dan
rekurensi pada fase inisial penatalaksanaan ditujukan pada penyembuhan gejala yang berhubungan dengan nyeri dan demam dan mencegah komplikasi supuratif seperti mastoiditis atau meningitis. Tahapan penatalaksanaan berdasarkan stadium. Yang pertama itu stadium oklusi, diberikan obat tetes hidung HCl, efedrin 0,5% dan pemberian antibiotik. Yang kedua stadium presupurasi, analgetik, antibiotik atau biasanya golongan ampicillin atau penisilin dan obat tetes hidung. Yang ketiga stadium supurasi, diberikan antibiotik dan obat-obat simptomatik. Dapat juga dilakukan miringotomi bila membran timpani menonjol dan masih untuk mencegah perforasi. Yang keempat stadium perforasi, diberikan H202 3% selama 3-5 hari dan diberikan antibiotik yang adekuat.